Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan melanjutkan membahas alur cerita dari seri film Resident Evil. Video ini masih nyambung dari video sebelumnya, jadi disarankan untuk menonton video sebelum ini dulu sebelum kita lanjut. Film yang akan kita bahas ini berjudul Resident Evil Apocalypse yang rilis pada tahun 2004 lalu. Film ini disutradarai oleh Alexander Wade, dibintangi oleh Milla Jovovich, Sienna Guillory, Oded Fehr, dan nama-nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Resident Evil Apocalypse. Semangka. Melanjutkan dari alur cerita film sebelumnya, kini terlihat rekaman video Alice yang menyebutkan kalau sebelumnya dia bekerja sebagai kepala keamanan fasilitas rahasia The Hive milik Umbrella Corporation yang saat ini merupakan perusahaan teknologi terbesar di dunia. Diam-diam, di dalam The Hive, Umbrella Corporation mengembangkan senjata biologis berupa virus yang sangat berbahaya. Beberapa saat sebelumnya, di dalam The Hive terjadi insiden. Virus yang disebut T-Virus itu menyebar, menginfeksi semua orang yang ada di dalam The Hive. Semua orang itu pun tewas. Yang menjadi masalah, T-Virus menghidupkan mayat mereka kembali dan merubahnya menjadi zombie. Alice dan satu rekannya, Matt, berhasil lolos keluar, namun mereka berdua langsung ditangkap oleh karyawan Umbrella Corporation dan dibawa ke dalam laboratorium penelitian yang berbeda. Di dalam Raccoon City, di pagi hari yang cerah, seorang penyiar berita yang bernama Terry Morales membawakan berita perkiraan cuaca kota Raccoon City yang cerah dengan angin yang berhembus sepoi-sepoi. Sementara itu, jauh di bawah tanah, beberapa pegawai Umbrella Corporation mengenakan seragam APD lengkap mencoba membuka kembali The Hive. Tak disangka, begitu gerbang dibuka, ratusan zombie dengan kecepatan tinggi langsung menyerang mereka. Beberapa saat kemudian, di jalanan Raccoon City, beberapa mobil dengan logo Umbrella Corporation mendatangi rumah-rumah petinggi Umbrella Corporation yang tinggal di Raccoon City. Dengan gerak cepat, mereka menjemput semua petinggi Umbrella Corporation. Salah satunya adalah Dr. Charles Ashford. Awalnya Charles menolak untuk ikut karena anaknya sedang sekolah. Namun tim penjemput mengatakan kalau mereka sudah mengirim orang untuk menjemput anak Charles. Mengetahui itu, Charles pun lega dan ikut rombongan itu untuk keluar dari Raccoon City. Namun ternyata nasib berkata lain. Mobil yang dikendarai putri Charles yang bernama Angie mengalami kecelakaan, tertabrak truk hingga berguling di jalanan. Rombongan yang lain tidak berani mengambil resiko untuk kembali. Mereka pun bergegas pergi meninggalkan Raccoon City. Sementara itu di dalam mobil yang kecelakaan, ternyata Angie masih hidup. 13 jam kemudian, seorang anggota pasukan khusus kepolisian Raccoon City yang bernama Jill Valentine memasuki kantor polisi yang sudah kacau balau. Dia menembaki semua zombie yang ditahan oleh polisi yang tidak tahu apa-apa. Jill menyebut kalau para zombie itu sebenarnya manusia yang sudah mati. Tanpa ragu-ragu, Jill menembak zombie-zombie itu tepat di kepala untuk bisa membunuh mereka. Jill sepertinya sudah pernah menghadapi serangan zombie sebelumnya. Jill menyuruh semua orang untuk mengungsi keluar kota Raccoon City. Semua orang pun panik. Di tempat lain, seorang pria mengutak-atik komputer laboratorium. Dia mengaktifkan sesuatu yang dia sebut Project Alice. Dan ternyata hal itulah yang membuat Alice tiba-tiba terbangun kembali di dalam rumah sakit Raccoon City. Alice terbangun dengan selang-selang menancap di sekujur tubuhnya. Alice keluar dari rumah sakit dan menyadari kalau saat ini kota sudah benar-benar kacau. Virus T telah menyebar dan menginfeksi masyarakat Raccoon City. Malam harinya, benteng yang mengelilingi Raccoon City telah ditutup, meninggalkan satu-satunya jalan keluar dari kota yang dijaga ketat oleh pasukan bersenjata Umbrella Corporation. Ribuan orang memenuhi pintu gerbang, ingin keluar dari kota. Namun para penjaga melakukan screening yang sangat ketat. Mereka tidak ingin virus T ikut keluar melewati gerbang. Di tempat lain, sekelompok pasukan Umbrella Corporation yang dipimpin oleh Carlos Oliveira melihat sesuatu saat sedang berpatroli di atas Raccoon City. Mereka melihat satu wanita yang dikejar-kejar puluhan zombie. Merasa kasihan, Carlos memutuskan untuk terjun menyelamatkan wanita itu. Carlos menembaki zombie-zombie yang ada di sana. Saat Carlos ingin mengajak wanita itu naik ke helikopter, tidak disangka wanita itu malah memilih untuk bunuh diri karena dia sudah terkena gigitan zombie. Di sekitar gerbang menuju luar kota, Jill menemui rekannya yang bernama Peyton. Tidak disangka di tempat yang sama seseorang bergerak dengan aneh. Ternyata orang itu terinfeksi virus T dan mulai bereaksi. Orang itu berubah menjadi zombie dan menggigit kaki Peyton. Dengan dingin, Jill langsung menembak zombie itu.
Menyadari penyebaran virus sudah mencapai gerbang, seorang petinggi Umbrella Corporation yang bernama Kane memerintahkan anak buahnya untuk menutup gerbang dan mengisolasi seluruh penduduk Raccoon City. Tidak ada satu orang pun yang boleh keluar. Kane memaksa semua orang untuk kembali dan menyuruh anak buahnya menembaki siapapun yang berusaha untuk keluar dari dalam kota. Semua orang pun berhamburan kembali ke kota. Sementara itu, di jalanan kota Raccoon City, Carlos dan anak buahnya bergabung dengan beberapa pasukan khusus kepolisian berperang melawan para zombie. Di balik tembok pembatas kota, Kane menyuruh Charles bersiap-siap untuk pergi meninggalkan kota Raccoon. Namun Charles bersikeras ingin tinggal menunggu kabar dari putrinya. Charles sangat yakin kalau putrinya masih hidup. Kane lalu menjelaskan meskipun Angie bisa ditemukan, dia tidak boleh keluar dari kota karena resiko infeksi sangatlah tinggi. Namun Charles tetap dengan pendiriannya, dia akan terus menunggu di sana. Charles kemudian masuk ke dalam sebuah barak. Di sana dia meretas sistem keamanan kota Raccoon City. Kini Charles memiliki akses untuk semua unit CCTV di seluruh kota. Charles mencari orang-orang yang mampu bertahan hidup di dalam kota. Dan akhirnya Charles menemukan sesuatu. Itu adalah Alice yang berjalan sendirian membawa senjata api di jalanan kota. Alice memasuki toko senjata. Di sana dia mengambil berbagai senjata yang dia butuhkan dan mengganti baju. Beberapa saat kemudian, Alice merasa kesakitan dan melihat sesuatu bergerak dari balik kulitnya. Alice teringat saat di dalam laboratorium, seseorang menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Di tempat lain, Jill, Peyton, dan Terry bertiga berjalan kaki menuju gereja kota. Di dalam gereja, mereka bertemu salah satu warga yang juga bersembunyi di sana. Di sana Terry menjelaskan kalau dia yang seorang reporter sedang berusaha merekam apa yang sedang terjadi di dalam Raccoon City. Siapa tahu rekaman ini akan berguna jika mereka berhasil selamat. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan seorang pendeta yang menyebut kalau kemunculan para zombie adalah kutukan dari Tuhan. Jill kemudian mendengar sesuatu di atas gereja. Dia lalu menelitinya. Jill masuk ke dalam sebuah ruangan dan tidak disangka ada zombie yang diikat. Sang pendeta datang mencegah Jill untuk membunuh zombie itu karena itu adalah adiknya. Naas zombie itu terlepas dan menggigit sang pendeta hingga tewas. Jill kemudian menembak keduanya. Di bawah, Terry yang ketakutan mencoba untuk pergi, namun ternyata di luar ada jauh lebih banyak zombie yang menunggu mereka. Tidak hanya itu, di langit-langit gereja muncul zombie monster dengan kecepatan tinggi mengintai mereka. Makhluk itu menyerang salah satu orang yang ketakutan. Ternyata itu adalah monster liker. Mendengar sesuatu yang aneh, Jill pun turun dan mencari tahu. Di bawah, Peyton mengatakan kalau mereka dikepung oleh 3 ekor monster zombie. Karena tidak ada pilihan lain, Peyton dan Jill mencoba maju menghadapi monster-monster itu. Di saat Jill dan Peyton mulai kehabisan peluru dan terkepung di antara monster-monster liker, tiba-tiba dari luar datang wanita mengendarai sepeda motor. Itu adalah Alice. Dengan motornya, Alice menabrak salah satu monster dan meledakkannya. Alice lalu menembaki monster yang lain dan membuatnya tertimpa salib besar. Yang terakhir, Alice membunuh monster itu dengan satu tembakan. Alice lalu menembak kepala satu monster yang masih hidup. Di jalanan, Carlos melihat satu anak buahnya tergigit. Merasa tidak mungkin bisa menang, Carlos menyuruh anak buahnya untuk mundur. Carlos mencoba menelpon pimpinannya meminta bantuan untuk menjemput mereka, namun tidak ada jawaban sama sekali. Alice mengajak yang lain untuk pergi dari dalam gereja. Mereka berjalan melewati kuburan. Alice melihat Peyton yang tergigit. Alice ingin membunuh Peyton, namun Jill mencegahnya. Jill menjelaskan jika saatnya tiba nanti, dia sendiri yang akan mengurus Peyton. Alice lalu menjelaskan kalau usia Peyton tidak akan lama lagi, dan Peyton akan berubah menjadi zombie lalu menyerang siapapun yang ada di dekatnya. Di tengah-tengah perbincangan, dari bawah muncul mayat-mayat yang kembali hidup menyerang mereka. Alice dan yang lain mencoba melawan, namun karena jumlah zombie itu terlalu banyak, Jill mengajak yang lain untuk mundur. Di dalam camp milik Umbrella Corporation, Kane diberitahu anak buahnya jika infeksi virus T di dalam Raccoon City sudah mendekati puncak. Dan inilah saat yang tepat untuk melakukan tes pengujian. Kane lalu menyuruh anak buahnya untuk mengaktifkan program Nemesis. Di dalam ruang rahasia di rumah sakit Raccoon City, sesosok makhluk mengerikan bangkit dari tidurnya. Di tempat lain, Carlos dan anak buahnya masih berusaha menghubungi markas meminta pertolongan, namun tidak ada yang menjawab. Dari atas, mereka melihat sebuah helikopter melintas membawa 2 buah koper. Mereka pun mengikuti pergerakan helikopter tersebut. Helikopter itu menjatuhkan 2 koper ke dalam rumah sakit. Carlos dan yang lain melihat helikopter itu pergi meninggalkan mereka. Carlos lalu mengajak anak buahnya masuk ke dalam rumah sakit, memeriksa isi koper yang dijatuhkan. Siapa tahu koper itu berisi suplai bantuan.
Namun setelah diperiksa, koper itu sudah terbuka. Koper itu adalah tempat persenjataan berat, namun seseorang telah mengambil senjata di dalamnya. Tidak disangka, satu anak buah Carlos berubah menjadi zombie dan menggigit Carlos. Carlos pun terpaksa membunuhnya. Di tempat lain, seorang pria yang bernama LG diselamatkan oleh seorang penembak jitu pasukan khusus yang bersembunyi di atas bioskop. LG pun berlari masuk ke dalam bioskop. Di dalam, terdapat beberapa anggota pasukan khusus yang berlindung dari serangan para zombie. Dan tiba-tiba, dari luar, datang sesosok makhluk besar dengan membawa senjata yang besar juga. Sang sniper mencoba menembaki makhluk itu, namun tidak terjadi apa-apa. Makhluk itu kemudian menembakkan bazooka dan menewaskan sang sniper. Makhluk itu bergerak mendekati bioskop. Ternyata, makhluk itu digerakkan dari jauh oleh anak buah Kane. Itu adalah Nemesis. Kane memerintahkan Nemesis untuk membantai semua pasukan khusus polisi yang ada di dalam bioskop. Dan seketika, Nemesis menembakkan senjata berat ke arah para pasukan khusus. Hal ini menewaskan semua pasukan khusus yang ada di sana dan menyisakan LG seorang. LG yang ketakutan menyerah menjatuhkan pistol miliknya. Melihat hal itu, makhluk tersebut kemudian pergi meninggalkan LG. Di jalanan, Jill kagum melihat kemampuan Alice yang luar biasa. Alice lalu menjelaskan kalau dia juga salah satu korban percobaan ilmuwan Umbrella Corporation. Mereka memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Hal itu membuat Alice merasa tidak seperti manusia pada umumnya. Di pinggir jalan, tiba-tiba telepon umum di dekat mereka berbunyi. Merasa ada sesuatu yang aneh, Alice kemudian mengangkat telepon tersebut. Ternyata itu adalah telepon dari Charles. Charles memberitahu kalau dia bisa membantu Alice dan yang lain keluar dari kota dengan syarat mereka harus membantunya menemukan putrinya, Angie, yang saat ini bersembunyi di dalam SMP Raccoon City. Charles memberitahu kalau besok pagi Raccoon City akan dimusnahkan menggunakan bom atom. Mereka tidak akan selamat jika tanpa bantuannya. Karena tidak ada pilihan lain, Alice pun bersedia untuk membantu Charles mencari anaknya. Mereka pun berjalan menuju SMP yang dimaksud. Di tengah perjalanan, Alice merasakan sesuatu memperhatikan mereka dari jauh. Dan benar sekali, dari jauh sesuatu menembaki Peyton hingga tumbang. Itu adalah Nemesis yang digerakkan oleh anak buah Kane. Alice menyuruh yang lain pergi, sementara dia sendiri maju menghadapi Nemesis sendirian. Ternyata target utama Kane menghidupkan Nemesis adalah Alice. Dia ingin dua makhluk ini bertarung. Alice maju menembaki Nemesis, namun tidak mempan. Dengan mudah, Alice dibanting. Mengetahui musuhnya terlalu berat, Alice pun kabur. Dia dikejar oleh Nemesis. Alice lalu masuk ke dalam sebuah gedung. Nemesis pun mengikutinya dari belakang. Alice melompat masuk ke dalam saluran sampah. Dari balik lubang, Nemesis menembakkan rudal. Beruntung Alice tertolong oleh bak sampah. Di atas, Nemesis kemudian pergi meninggalkan Alice. Di dalam sebuah mobil, Jill dikagetkan dengan kemunculan Peyton yang sudah menjadi zombie. Dengan sedih, Jill terpaksa menembak kepala rekannya itu dan kemudian melanjutkan perjalanan. Di tempat lain, Carlos dan satu rekannya mendapatkan telepon misterius dari seseorang. Di jalanan, Jill dan Terry ditemui oleh LG yang meminta tumpangan. Mereka berdua lalu menyuruh LG masuk ke dalam mobil. Sesampainya di SMP Negeri Raccoon City, mereka pun bergegas masuk dan berpencar mencari Angie. Mereka menelusuri seluruh ruangan sekolah tersebut. Ternyata Carlos juga ada di sana. Dia juga mendapat telepon dari Charles untuk mencari putrinya. Di dalam sebuah ruang kelas, Terry dikepung oleh bocil-bocil zombie. Dia tidak terselamatkan. Di ruangan lain, Jill akhirnya menemukan Angie yang masih sehat-sehat saja bersembunyi di sana. Jill menemukan kamera milik Terry yang tergeletak di lantai. Jill lalu mengajak Angie untuk keluar. Namun tidak disangka, mereka berdua dihadang oleh anjing zombie. Anjing itu langsung menyerang Jill. Beruntung anak buah Carlos datang menolong Jill. Namun saat dia lengah, anjing zombie yang lain menyerangnya. Orang itu menyuruh Jill untuk pergi menyelamatkan diri. Jill pun melanjutkan perjalanan. Dan orang itu akhirnya tewas dikeroyok anjing zombie. Dua anjing zombie itu kemudian mengincar Jill dan Angie. Jill yang sudah tidak punya senjata menyalakan kompor gas yang ada di sana, lalu kemudian kabur. Di luar ruangan, Alice datang melempar rokok dan membuat ruangan itu seketika meledak. Alice melindungi Angie dengan selimut tahan api. Tidak disangka, Alice menyadari kalau ternyata Angie terinfeksi virus T sangat parah di dalam tubuhnya. Alice bisa tahu karena Alice sendiri juga memiliki kandungan virus T di dalam tubuhnya. Namun virus yang ada di dalam tubuh Alice berbeda. Alice lalu membuka kotak perlengkapan milik Angie. Tidak disangka, di dalamnya terdapat banyak sekali antivirus T. Angie lalu bercerita kalau dulu saat dia bayi, dia mengalami kelainan dan tubuhnya lumpuh. Ayah Angie, Dr. Charles, yang seorang ilmuwan, menemukan sebuah formula yang bisa menyelamatkan hidup Angie.
Dia menyebutnya virus T. Namun Umbrella Corporation mengambil hasil penelitian Charles untuk dikembangkan sendiri. Virus T yang awalnya digunakan untuk menyelamatkan nyawa manusia, kini disalahgunakan oleh Umbrella untuk menciptakan hal yang mengerikan. Beberapa saat kemudian, Carlos dan LG datang bergabung. Di luar sekolah, Charles kembali menghubungi. Dia memberitahu kalau ada satu helikopter terakhir milik Umbrella di depan gedung balai kota. Namun helikopter itu dijaga ketat oleh pasukan Umbrella. Namun ternyata di belakang Charles, Kane mendengar percakapan tersebut. Di dalam mobil, mengetahui Carlos pernah digigit, Alice menyuntikkan antivirus milik Angie ke tubuh Carlos. Carlos pun sembuh. Alice kemudian merekam pengakuan bahwa Umbrella Corporation telah mengembangkan senjata biologis berbahaya dan bertanggung jawab atas hancurnya Raccoon City. Sesampainya di depan balai kota, mereka mengendap-endap menyusup masuk dan menghajar pasukan Umbrella yang sedang berjaga. Dari atas gedung, Alice menghajar sniper Umbrella dan kemudian terjun ke bawah. Di bawah, Alice menghajar beberapa pasukan Umbrella yang sedang berjaga. Alice lalu menghajar beberapa pasukan lagi di dekat helikopter. Mereka kemudian masuk ke dalam helikopter. Ternyata, helikopter itu adalah kendaraan untuk membawa Nemesis keluar dari dalam kota. Dan benar sekali, dari belakang, Nemesis pun datang. Ternyata Kane sudah ada di sana menawan Angie. Kane lalu mengikat semua orang kecuali Alice. Kane menyuruh Alice turun dari helikopter. Kane menyuruh Nemesis melepaskan persenjataan yang menempel di tubuhnya. Kane menyuruh Alice dan Nemesis untuk bertarung. Dia ingin mengetes mana di antara dua program ini yang berhasil menciptakan manusia super untuk kepentingan militer. Kane ingin tahu program mana yang lebih unggul. Dengan tegas, Alice menolak untuk bertarung. Namun tiba-tiba, Kane menembak Charles hingga tewas. Kane mengancam akan membunuh yang lain jika Alice menolak untuk bertarung. Alice pun marah, dia terpaksa bertarung melawan Nemesis. Dua manusia super buatan Umbrella Corporation ini pun bertarung. Alice berusaha menghajar Nemesis, namun Nemesis memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia tidak terpengaruh serangan-serangan Alice. Nemesis memotong satu besi yang dia gunakan sebagai senjata untuk menyerang Alice. Kane lalu melemparkan senjata untuk Alice. Mereka berdua kembali bertarung. Alice lalu menendang Nemesis dan membuatnya tertusuk potongan besi di belakangnya hingga tembus. Alice tiba-tiba teringat dengan temannya, Matt, yang saat ini diubah menjadi Nemesis. Dia kasihan melihat penampakan Matt yang buruk rupa gara-gara Umbrella Corporation. Alice pun menangis dan meminta maaf pada sahabatnya itu. Kane lalu menyuruh Alice untuk membunuh Nemesis untuk selama-lamanya, namun Alice menolak. Kane menyebut kalau saat ini dia tidak membutuhkan Nemesis lagi karena pertarungan ini bukti bahwa dia telah berhasil membuat Alice memiliki kekuatan lebih dari manusia biasa. Virus T di dalam tubuh Alice telah berevolusi. Alice lalu menyatakan dengan tegas tidak ingin menuruti kemauan Kane. Ternyata di belakang, Nemesis mendengar percakapan itu. Nemesis berhasil melepaskan diri dari besi yang menusuknya. Sementara itu, Jill dan Carlos berusaha melepaskan diri dari jeratan. Kane memerintahkan Nemesis untuk membunuh Alice dan tidak disangka-sangka, Matt yang ada di dalam tubuh Nemesis kembali sadar. Dia menembaki pasukan Umbrella yang menjaga Alice. Kini, Nemesis dan Alice bersama-sama melawan para pasukan Umbrella. Carlos dan Jill yang berhasil melepaskan diri juga ikut berjuang. Melihat kekacauan yang terjadi, Kane memerintahkan anak buahnya menembakkan bom atom ke Raccoon City saat itu juga. Dari jauh, bom atom pun diluncurkan. Di dalam helikopter, tidak disangka LG masih ada di sana dan memukul Kane hingga pingsan. Beberapa saat kemudian, muncul dua helikopter yang menembaki Alice dengan senjata berat. Di saat Alice terpojok, Nemesis datang melindunginya. Nemesis menembakkan bazooka ke arah helikopter dan membuat dua helikopter itu hancur. Namun Alice terkena serpihan ledakan itu dan membuatnya tak sadarkan diri. Di belakang mereka, para zombie berhasil menjebol masuk. Carlos lalu membantu Alice masuk ke dalam helikopter. Di dalam helikopter, Alice yang emosi melempar Kane keluar dari helikopter. Tidak disangka, Charles kini berubah menjadi zombie. Dia menggigit Kane. Kane pun tewas diserang para zombie. Beberapa saat setelah helikopter meninggalkan kota, bom atom sudah mencapai pusat kota dan seketika meledak menghancurkan seisi kota Raccoon City. Ledakan itu membuat Alice tertusuk besi dan helikopter yang mereka naiki tidak seimbang, membuatnya terjatuh di dekat air terjun. 2 jam kemudian, pasukan Umbrella datang memeriksa puing-puing helikopter. Di sana seseorang yang bernama Dr. Isaacs menemukan tubuh Alice yang tergeletak lemas. Namun mereka tidak menemukan tubuh yang lainnya. Isaac lalu membawa tubuh Alice ke suatu tempat. Berita-berita di dunia menyiarkan peristiwa ledakan nuklir di Raccoon City.
Sempat beredar rumor mengenai kemunculan zombie di Raccoon City, namun Umbrella membantahnya dan menyebut kalau ledakan itu adalah kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir di Raccoon City. Jill Valentine dan Carlos malah menjadi buronan karena menyebarkan video hoax tentang zombie. 3 minggu setelah insiden Raccoon City, di dalam lab rahasia milik Umbrella, Dr. Isaacs melihat Alice yang kembali sadar. Dia lalu mengeluarkan Alice dari dalam tabung. Sesaat setelah keluar dari tabung, Alice tidak ingat dengan apa yang terjadi. Alice terlihat kebingungan. Namun beberapa saat kemudian, ingatan Alice berangsur-angsur pulih. Dia ingat semuanya. Alice pun kini telah kembali. Alice menghajar semua orang yang ada di dalam lab. Seseorang berusaha menyetrum Alice, namun sia-sia. Alice bukan manusia biasa. Dengan mudah Alice membalikan setruman itu. Alice lalu berjalan keluar dari lab. Tidak disangka, dari balik CCTV, Alice melihat petugas penjaga CCTV. Tatapan Alice membuat petugas itu merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dia pun tewas karena tatapan Alice. Di luar gedung, puluhan pasukan Umbrella menghadang Alice. Beruntung, Carlos, Jill, dan LG datang menyamar sebagai petinggi Umbrella membawa Alice masuk ke dalam mobil. Alice pun berhasil diselamatkan. Saat akan melewati pintu pemeriksaan, Dr. Isaacs dengan sengaja membiarkan Alice dan rombongannya untuk pergi. Dari jauh, Dr. Isaacs mengaktifkan kembali program Alice. Alice lalu merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Di luar angkasa, satelit milik Umbrella Corporation mengintai kemanapun Alice pergi. Dan berakhirlah alur cerita film Resident Evil Apocalypse ini guys. Semoga kalian terhibur. Bagaimana? Masih lanjut nggak nih? Seperti biasa, follow semua media sosial kami. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!